Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik dan bahagia ya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait analisis neraca pembayaran Indonesia triwulan 4 tahun 2020. Nah, tak kenal maka tak sayang nih teman-teman. Jadi izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Septiana Wahyu Putri Sejati, Aditya Indria Pratama, Rifa Hana Azizah, dan yang terakhir Akbar Rizky Saputra. Oke, jadi nanti di presentasi kali ini kita akan membahas topik bahasan. Yang pertama ada perkembangan neraca pembayaran Indonesia triwulan 4 2020. Kedua, transaksi modal dan finansial. Yang ketiga, indikator sustainable eksternal. Dan yang keempat, prospek neraca pembayaran Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ke slide berikutnya. Oke, yang pertama, perkembangan neraca pembayaran Indonesia triwulan 4 2020. Pada triwulan 4 2020, NPI mengalami defisit sebesar 0,2 miliar US dollar. Pada triwulan 4 2020, neraca transaksi berjalan mengalami surplus 0,8 miliar US dollar lebih rendah dibandingkan surplus triwulan 3 2020 sebesar 1 miliar US dollar. Surplus neraca perdagangan barang dikarenakan meningkatnya ekspor sejalan dengan kondisi ekonomi global yang membaik dan kenaikan harga komoditas ekspor di tengah perkembangan impor yang mulai meningkat secara terbatas. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial mencatat defisit pada triwulan 4 2020 sebesar 0,9 miliar US dollar. Peningkatan pembayaran pinjaman yang jatuh tempo dan penempatan simpanan serta aset lainnya menyebabkan peningkatan defisit investasi di tengah masih kuatnya investasi langsung ke Indonesia. Tahun 2020, neraca transaksi berjalan tercatat sebesar 4,7 miliar US dollar, menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30,3 miliar US dollar. Penurunan tersebut ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat kenaikan surplus dari 3,5 menjadi 28,2 miliar US dollar. Kenaikan ini sejalan dengan melemahnya domestik dan penurunan ekspor di tengah kenaikan harga komoditas ekspor. Next, transaksi berjalan. Transaksi berjalan triwulan 4 2020 mengalami surplus sebesar 0,8 miliar US dollar, yang mana kinerja neraca perdagangan non-migas mengalami perbaikan yang didorong oleh tingginya impor non-migas yang juga meningkat. Secara keseluruhan 2020, neraca transaksi berjalan defisit sebesar 4,7 miliar US dollar dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 30,3 miliar US dollar. Perbaikan neraca transaksi berjalan didukung neraca perdagangan barang yang surplus akibat kontraksi impor yang lebih dalam dari kontraksi ekspor akibat pelemahan ekonomi global. Sementara untuk neraca perdagangan barang, pada triwulan 4 2020 surplus sebesar 10 miliar US dollar, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 9,8 miliar US dollar. Peningkatan surplus neraca perdagangan barang terutama bersumber dari meningkatnya surplus neraca perdagangan non-migas yang melampaui peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Nah, perkembangan tersebut didorong oleh pesatnya peningkatan surplus neraca perdagangan non-migas dan penurunan defisit secara perdagangan migas. Selanjutnya yaitu neraca perdagangan non-migas. Neraca perdagangan non-migas pada triwulan 4 2020 mencatat surplus sebesar 11,2 miliar US dollar, lebih tinggi dari surplus 10,5 miliar US dollar pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut bersumber dari peningkatan ekspor non-migas sejalan dengan pemulihan ekonomi global di tengah peningkatan impor non-migas yang masih terbatas akibat pandemi COVID-19.
Untuk keseluruhan tahun 2020, neraca perdagangan non-migas mencatat surplus sebesar 33,6 miliar US dollar, naik signifikan dibandingkan dengan surplus tahun 2019 sebesar 13,8 miliar US dollar. Perkembangan ini terutama disebabkan oleh impor non-migas yang mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 15,0% year over year, terkait melemahnya permintaan domestik serta kontraksi ekspor non-migas sebesar 1,0% year over year. Selanjutnya yaitu ekspor non-migas. Ekspor non-migas pada triwulan laporan tumbuh sebesar 8,5% year over year menjadi sebesar 43,8 miliar US dollar. Terbalik arah dibandingkan dengan kontraksi 4,6% year over year pada triwulan 3 2020. Secara triwulanan, pertumbuhan ekspor non-migas tetap tinggi dengan mencapai 12,8% quarter to quarter, meski melambat dari 18,0% quarter to quarter triwulan 3 2020. Selanjutnya yaitu ekspor non-migas menurut kelompok barang. Harga ekspor melanjutkan tren peningkatan dari 3,5% year over year di triwulan 3 2020 menjadi 8,1% year over year di triwulan 4 2020. Ekspor real juga membaik dari sebelumnya terkontraksi 7,8% year over year menjadi tumbuh positif 0,3% year over year. Untuk keseluruhan tahun 2020, ekspor non-migas tercatat kontraksi sebesar 1,0% year over year, lebih rendah dibandingkan kontraksi ekspor non-migas di tahun sebelumnya sebesar 4,1% year over year. Kondisi ini didorong oleh harga komoditas ekspor yang tumbuh positif di tengah kontraksi ekspor real yang semakin dalam. Selanjutnya yaitu ada ekspor non-migas menurut negara tujuan utama. Ekspor non-migas ke 10 negara tujuan utama pada triwulan 4 2020 tumbuh sebesar 9,0% berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 6,1%. Kinerja ekspor non-migas ke Tiongkok pada triwulan 4 2020 tumbuh sebesar 26,8%, meningkat dari 9,4% di triwulan 3 2020. Kinerja ekspor non-migas ke Tiongkok ini didukung oleh peningkatan ekspor dari produk ekspor besi dan baja, minyak dan lemak nabati, dan yang terakhir yaitu ekspor batu bara. Ekspor dari barang-barang tersebutlah yang mendorong tingginya ekspor ke Tiongkok selama triwulan laporan. Ekspor non-migas ke Amerika Serikat pada triwulan 4 2020 tumbuh sebesar 9,3%, meningkat dari 5,4% pada triwulan sebelumnya sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Peningkatan ini bersumber dari ekspor sepatu dan peralatan kaki dan juga ekspor produk manufaktur. Sedangkan ekspor pakaian dan ekspor ikan, kerang-kerangan, moluska, dan olahannya tumbuh melambat sehingga perbaikan kinerja ekspor tertahan. Kinerja ekspor non-migas ke Jepang pada triwulan 4 2020 menunjukkan perbaikan dengan mencatat kontraksi yang lebih rendah sebesar 0,4% dibandingkan kontraksi 10,8% pada triwulan sebelumnya. Perbaikan ekspor ini bersumber dari ekspor komoditas biji logam dari sisa-sisa logam, mesin listrik, aparat, dan alat-alatnya. Di sisi lain, ekspor batu bara, kokas, dan briket, serta ekspor pakaian terkontraksi lebih dalam. Kinerja ekspor non-migas ke India mengalami perbaikan terbatas dengan mencatat kontraksi sebesar 4,6%, lebih rendah dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 14,3%. Perbaikan tersebut terutama disebabkan oleh ekspor biji logam dan sisa-sisa logam serta ekspor kimia organik yang tumbuh positif pada triwulan laporan. Selain itu, perbaikan kinerja ekspor ke India juga didorong oleh ekspor besi dan batu baja dan terkontraksi lebih rendah.
Kinerja ekspor non-migas ke Singapura pada laporan triwulan mengalami kontraksi 17,8% meski tidak sedalam kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 19,6%. Perbaikan terbatas tersebut didorong oleh ekspor komoditas mesin listrik, aparat, dan alat-alatnya yang mengalami peningkatan. Ekspor mesin kantor dan pengelola data serta produk manufaktur lainnya mengalami kontraksi lebih rendah dari sebelumnya, terkontraksi pada triwulan 3 2020. Ekspor non-migas ke Malaysia pada triwulan 4 2020 membaik dan tumbuh sebesar 18,5% setelah terkontraksi sebesar 15,9%. Komoditas yang berkontribusi pada kenaikan ekspor yaitu minyak dan lemak nabati, kimia organik, serta kendaraan bermotor untuk jalan raya yang tercatat tumbuh signifikan. Selain itu, kinerja ekspor batu bara, kokas, briket, serta besi dan baja juga membaik dengan mencatat kontraksi lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan ekspor non-migas ke Filipina juga meningkat sebesar 8,7% setelah pada triwulan sebelumnya kontraksi 18,7%. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh ekspor kendaraan bermotor untuk jalan raya, minyak dan lemak nabati, serta kertas karton, dan olahannya yang mencatat pertumbuhan positif pada periode laporan. Pada triwulan 4 2020, ekspor non-migas ke Korea Selatan juga mengalami perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 7,3% berbalik dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 12,8%. Perbaikan ini disebabkan oleh peningkatan ekspor biji besi dan baja dan biji logam dan sisa-sisa logam. Ekspor non-migas ke Vietnam pada triwulan 4 2020 tumbuh sebesar 77% setelah mencatat kontraksi sebesar 8,2% pada triwulan 3 2020. Perbaikan kinerja tersebut didukung oleh ekspor dua komoditas utama yaitu kendaraan bermotor untuk jalan raya dan batu bara, kokas, dan briket yang mencatat kontraksi lebih rendah pada periode laporan. Sementara itu, kinerja ekspor non-migas ke Thailand mengalami kontraksi sebesar 3,2%, membaik 28,1% pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini disebabkan oleh membaiknya kinerja ekspor pada mayoritas komoditas utama ekspor, antara lain kendaraan bermotor untuk jalan raya dan batu bara, kokas, dan briket yang mencatat kontraksi lebih rendah. Selanjutnya yaitu ekspor non-migas menurut komoditas utama. Total ekspor 10 komoditas utama non-migas tumbuh 11,5% year over year pada triwulan 4 2020, berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 6,1% year over year. Kinerja positif ekspor tersebut terutama didukung oleh akselerasi harga komoditas ekspor non-migas dari 6,9% year over year menjadi 11,9% year over year, khususnya pada minyak dan lemak nabati, batu bara, kimia organik, serta sepatu dan peralatan kaki lainnya. Selain itu, ekspor real 10 komoditas utama ekspor non-migas juga mencatat kontraksi yang lebih rendah, terutama didorong oleh membaiknya permintaan minyak dan lemak nabati, batu bara, dan besi dan baja. Selanjutnya yaitu impor non-migas. Impor non-migas pada triwulan 4 tercatat mengalami peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang berangsur membaik. Dibandingkan triwulan sebelumnya, impor non-migas triwulan 4 2020 tumbuh sebesar 15,2%, quarter to quarter meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 0,8% quarter to quarter. Untuk keseluruhan tahun 2020, kinerja impor non-migas memburuk dengan mencatat kontraksi sebesar 15,0% year over year, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi tahun 2019 sebesar 6,1% year over year. Kontraksi impor yang lebih dalam tersebut terjadi merata pada seluruh kelompok barang yang dipengaruhi oleh turunnya aktivitas ekonomi domestik akibat pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19 serta kontraksi pertumbuhan ekspor di tahun 2020. Neraca perdagangan barang selanjutnya adalah neraca perdagangan migas.
Neraca perdagangan migas pada triwulan 4 tahun 2020 mencatat defisit neto sebesar 1,2 miliar US dollar, meningkat dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 0,7 miliar US dollar. Namun lebih rendah dibandingkan defisit triwulan 4 2019 sebesar 3,2 miliar US dollar. Peningkatan defisit neraca migas dibanding triwulan sebelumnya disebabkan oleh defisit neraca minyak yang meningkat dari 1,2 miliar US dollar menjadi 1,8 miliar US dollar pada triwulan laporan. Sebaliknya, surplus neraca gas pada triwulan 4 tahun 2020 meningkat sebesar 18,7 juta US dollar menjadi 0,5 miliar US dollar. Untuk keseluruhan tahun 2020, neraca perdagangan migas mencatat defisit sebesar 5,4 miliar US dollar, membaik dibandingkan defisit tahun 2019 sebesar 10,3 miliar US dollar yang disebabkan oleh penurunan impor migas yang lebih tajam dibandingkan penurunan ekspor migas. Terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi defisitnya neraca perdagangan migas, yaitu diantaranya ekspor dan impor minyak dan ekspor dan impor gas. Yang pertama adalah ekspor minyak. Pada triwulan 4 tahun 2020, ekspor minyak tumbuh 24,8% quarter to quarter, dari 0,9 miliar US dollar menjadi 1,2 miliar US dollar. Peningkatan kinerja ekspor minyak tersebut terjadi pada ekspor minyak mentah sebesar 96,1% quarter to quarter. Sementara ekspor produk kilang mengalami kontraksi 24,3% quarter to quarter. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan volume ekspor minyak mentah antara lain meningkatnya permintaan terutama dari Tiongkok sejalan dengan kegiatan ekonomi Tiongkok yang mulai pulih, menurunnya penyerapan minyak mentah produksi domestik dari kontraktor kontrak kerjasama, serta masih terbatasnya penyerapan kilang domestik selama masa pandemi. Untuk keseluruhan tahun 2020, ekspor minyak tercatat sebesar 3,4 miliar US dollar atau terkontraksi 24,9% year on year. Kontraksi tersebut lebih rendah dari kontraksi sebesar 43% di tahun 2019. Kemudian impor minyak. Impor minyak triwulan 4 tahun 2020 tercatat sebesar 3 miliar US dollar, mengalami peningkatan secara triwulan 35,9%, namun terkontraksi 45,9% year on year. Hal ini sejalan dengan peningkatan harga minyak bumi, serta peningkatan volume impor yang dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan konsumsi BBM domestik di triwulan 4 2020 yang didorong oleh aktivitas masyarakat sepanjang hari libur, hari besar keagamaan nasional, dan tahun baru. Untuk keseluruhan tahun 2020, impor minyak terkontraksi 43,7%, lebih dalam dibandingkan tahun 2019 yang terkontraksi sebesar 24,8%. Selanjutnya adalah ekspor dan impor gas. Ekspor gas pada triwulan 4 2020 tumbuh 15,1% menjadi 1,2 miliar US dollar, setelah mengalami kontraksi 11,5% pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, ekspor gas mengalami kontraksi 33,1%, lebih rendah dari kontraksi di triwulan sebelumnya sebesar 37%. Perbaikan kinerja ekspor gas tersebut terutama bersumber dari tumbuh positifnya ekspor LNG dan gas alam masing-masing sebesar 12,2% dan 20,1%. Impor gas pada triwulan 4 2020 tercatat sebesar 0,7 miliar US dollar, mengalami peningkatan secara triwulan sebesar 26,3%, setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 7,9%.
Peningkatan impor gas pada triwulan 4 2020 sejalan dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi gas dalam negeri serta meningkatnya harga gas dunia. Selanjutnya adalah neraca perdagangan jasa. Neraca perdagangan jasa pada triwulan 4 2020 tercatat mengalami defisit sebesar 3,1 miliar US dollar. Lebih dalam dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 2,7 miliar US dollar. Peningkatan defisit secara neraca jasa tersebut antara lain bersumber dari meningkatnya defisit neraca jasa transportasi dan defisit jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi serta jasa keuangan. Peningkatan defisit lebih jauh tertahan oleh membaiknya jasa perjalanan yang mencatat surplus di triwulan 4. Pada triwulan laporan, kinerja jasa transportasi yang merupakan komponen penyumbang defisit neraca jasa terbesar mengalami pemburukan. Defisit jasa transportasi pada triwulan laporan meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran jasa freight menjadi sebesar 1,7 miliar US dollar dari triwulan sebelumnya sebesar 1,4 miliar US dollar. Sementara itu, neraca jasa perjalanan pada triwulan laporan tercatat surplus sebesar 12,2 juta US dollar, berbalik arah dibanding dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 24,3 juta US dollar. Penerimaan jasa perjalanan dari wisatawan mancanegara tercatat sebesar 147,4 juta US dollar, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 3 2020 sebesar 97,3 juta US dollar, sejalan dengan pola pengeluaran Wisman yang lebih tinggi pada triwulan laporan. Di sisi lain, pembayaran jasa perjalanan tercatat sebesar 135,1 juta US dollar pada triwulan 4 2020. Lebih tinggi dibandingkan dengan 121,6 juta US dollar pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan jumlah kunjungan wisata nasional ke luar negeri yang meningkat 7,2% quarter to quarter. Defisit neraca jasa telekomunikasi, komputer dan informasi pada periode laporan tercatat sebesar 0,7 miliar US dollar. Meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 0,2 miliar US dollar. Peningkatan defisit neraca jasa telekomunikasi, komputer dan informasi tersebut disebabkan oleh kenaikan penerimaan jasa yaitu sebesar 19,9% quarter to quarter, yang lebih rendah dari kenaikan pembayaran jasa 27,6% quarter to quarter. Hal ini sejalan dengan masih berlakunya kebijakan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah di beberapa sektor non-kritikal, serta pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Secara keseluruhan, tahun 2020, defisit neraca perdagangan jasa meningkat 28,8% year on year menjadi 9,8 miliar US dollar dari 7,6 miliar US dollar pada 2019. Peningkatan defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh surplus jasa perjalanan yang menurun signifikan, yaitu 75,3% year on year, baik dari sisi penerimaan maupun pembayaran. Neraca selanjutnya adalah neraca pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Kinerja neraca pendapatan primer pada triwulan 4 tahun 2020 tercatat defisit sebesar 7,5 miliar US dollar, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan 3 2020 sebesar 7,4 miliar US dollar.
namun masih lebih rendah dari defisit triwulan 4 2019 sebesar 8,3 miliar US dollar. Peningkatan defisit neraca perdagangan primer tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran atas hasil investasi langsung kepada investor non-residen menjadi sebesar 4,3 miliar US dollar atau naik 3,6% quarter to quarter. Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian domestik. Untuk keseluruhan tahun, defisit neraca pendapatan primer turun dari 33,8 miliar US dollar pada tahun 2019 menjadi 29 miliar US dollar pada tahun 2020. Kemudian neraca pendapatan sekunder. Neraca pendapatan sekunder pada triwulan 4 2020 mencatat surplus sebesar 1,4 miliar US dollar, relatif sama dengan triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya realisasi penerimaan hibah yang diterima pemerintah yang terkompensasi oleh kenaikan pembayaran transfer personal. Untuk keseluruhan tahun 2020, surplus neraca pendapatan sekunder mencapai 5,9 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan surplus pada tahun 2019 sebesar 7,6 miliar US dollar. Selanjutnya adalah transaksi modal dan finansial. Pada triwulan 4 2020, neraca transaksi modal dan finansial (TMF) mencatat defisit sebesar 0,9 miliar US dollar atau 0,3% dari PDB. Berbalik arah dibanding triwulan sebelumnya yang mencatat surplus 1 miliar US dollar atau 0,4% dari PDB. Defisit neraca TMF tersebut disebabkan oleh investasi lainnya yang mencatat defisit setelah pada triwulan sebelumnya mencatat surplus. Untuk keseluruhan tahun 2020, transaksi modal dan finansial pada tahun 2020 mencatat surplus sebesar 7,9 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 36,6 miliar US dollar, terutama disebabkan oleh aliran keluar investasi portofolio di awal tahun terkait dengan kepanikan pasar keuangan global terhadap dampak COVID-19 yang meluas ke seluruh negeri. Baik, berikutnya adalah investasi langsung. Pada triwulan 4 2020, investasi langsung mencatat arus surplus sebesar 4,2 miliar US dollar, yang lebih tinggi dibandingkan triwulan 4 2019 yang mengindikasikan tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Walaupun bila kita lihat secara keseluruhan, pada tahun 2020 memperoleh 14,1 miliar US dollar, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan surplus sebesar 20,5 miliar US dollar. Sementara investasi langsung pada sisi kewajiban mengalami pertumbuhan menjadi 5,1 miliar US dollar dari tahun sebelumnya yang hanya 5 miliar. Adapun hal ini diakibatkan adanya peningkatan penyertaan modal asing pada perusahaan di sektor industri, pengolahan, perdagangan, dan lembaga perantara keuangan. Instrumen hutang tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya karena penerbitan global bond oleh perusahaan tambang, meskipun pembayaran yang tercatat tinggi sesuai dengan pola kuartal. Lalu secara sektoral, aliran masuk modal PMA triwulan 4 2020 didominasi oleh sektor perdagangan dan perantara keuangan yang memiliki pangsa pasar hingga 64%. Berdasarkan data yang dirilis BPKM, realisasi PMA selama triwulan 4 2020 mencapai 111 triliun, di mana angka ini lebih tinggi 5,5% year on year. Sementara itu, apabila kita lihat dari negara asal investasi, Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Korsel, dan Jepang membukukan investasi terbesar dengan pangsa pasar sebanyak 79,9% dari total PMA. Nah, berikutnya adalah investasi portofolio. Pada triwulan 4 2020 tercatat surplus sebesar 2,2 miliar US dollar. Hal ini dikarenakan arus masuk investasi portofolio
di sisi kewajiban sebesar 2,8 miliar US dollar yang berbalik arah dari arus keluar sebesar 1,7 miliar US dollar. Pada triwulan sebelumnya, meningkatnya aliran masuk neto dana asing terjadi pada sektor publik dalam bentuk surat utang negara berdenominasi rupiah mencatat inflow sebesar 2,9 US dollar. Jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 0,3 miliar US dollar. Aliran dana asing pada investasi portofolio swasta di sisi kewajiban selama triwulan 4 2020 lebih rendah menjadi 0, miliar US dollar dibandingkan triwulan sebelumnya. Untuk indeks IHSG secara point to point mengalami peningkatan pada level 5.979 dari posisi akhir di triwulan 3 2020 pada 4.870. Dengan perkembangan tersebut, surplus investasi portofolio pada triwulan 4 2020 disumbang sebagian besar oleh sektor publik yang tercatat neto investasi asing sebesar 2,3 miliar US dollar. Sedangkan investasi portofolio sektor swasta secara neto mencatat defisit sebesar 0,1 US dollar. Untuk keseluruhan 2020, surplus investasi portofolio neto mengalami penurunan yang cukup signifikan, menjadi 3,9 miliar US dollar dari 22 miliar US dollar dari tahun sebelumnya. Untuk berikutnya adalah investasi lainnya, tercatat terjadi defisit sebesar 7,5 miliar US dollar terhadap transaksi investasi lainnya dibandingkan triwulan sebelumnya yang surplus sebesar 1,5 miliar US dollar. Hal ini terjadi karena defisit di sisi aset dan sisi kewajiban yang menjadi defisit. Pada sisi aset, sektor swasta pada triwulan 4 mencatat defisit 6,9 miliar US dollar. Sedangkan kewajiban mengalami arus keluar neto sebesar 1,9 miliar US dollar. Sementara itu, sektor publik mencatat penarikan pinjaman luar negeri sebesar 1, miliar US dollar. Tercatat, pada tahun 2020, investasi lain secara neto tercatat defisit sebesar 10,2 miliar US dollar. Dikarenakan sektor swasta yang melakukan penempatan dana di perbankan luar negeri, rendahnya penarikan pinjaman, dan terjadinya neto pembayaran utang dagang. Berikutnya adalah indikator sustainable eksternal. Secara umum, kondisi eksternal Indonesia pada triwulan 4 2020 relatif terkendali yang dapat dilihat dari rasio utang luar negeri jangka pendek terhadap PDB lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, tetap ada beberapa indikator yang menunjukkan pelemahan, seperti rasio transaksi berjalan terhadap PDB dan rasio ekspor neto barang dan jasa terhadap PDB yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya tetapi masih mencatatkan surplus. Rasio ekspor dan impor barang dan jasa terhadap PDB tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi terjadi karena faktor pemulihan ekonomi dan aktivitas global seiring dengan vaksin COVID-19. Selain itu, perbaikan pertumbuhan domestik dapat terlihat dari angka negatif 3,5% year-on-year pada triwulan 4 2020 dibandingkan negatif 2,2% pada triwulan 3 2020. Nah, untuk prospek neraca pembayaran Indonesia, NPI 2021 diperkirakan stabil yang ditopang dengan prospek ekonomi global dan domestik yang menunjukkan pemulihan. Prospek perbaikan ekonomi global sejalan dengan implementasi vaksinasi, pembukaan ekonomi, dan berlanjutnya stimulus kebijakan. Sementara proses kecepatan pemulihan ekonomi domestik akan dipengaruhi syarat pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah vaksinasi dan penempatan protokol kesehatan. Defisit transaksi berjalan 2021 diperkirakan naik, yang mana dipengaruhi oleh peningkatan ekspor seiring dengan permintaan global yang kunjung pulih dan harga komoditas ekspor yang kembali normal dan meningkat, serta kenaikan impor atas permintaan domestik yang meningkat. Aliran modal masuk dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat. Dan finansial tahun 2021 diperkirakan surplusnya ditopang oleh aliran masuk investasi langsung dan portofolio. Dan juga peningkatan aliran masuk modal asing dipengaruhi oleh likuiditas global yang memadai. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, di mana faktor tersebut nantinya mempengaruhi prospek ekonomi global seperti perkembangan kasus COVID-19, efektivitas implementasi vaksinasi, dan tensi perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok
yang mendorong aliran modal keluar negara berkembang. Harapannya, Bank Indonesia lebih cermat dalam menghadapi berbagai risiko eksternal dan domestik yang mempengaruhi kinerja NPI. Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan dan memperkuat ketahanan eksternal guna mendukung kinerja NPI yang lebih baik. Kemudian, prospek neraca pembayaran Indonesia. Nah, untuk NPI 2021 diperkirakan stabil, yang mana ditopang dengan prospek ekonomi global dan domestik yang menunjukkan pemulihan. Prospek perbaikan ekonomi global sejalan dengan implementasi vaksinasi, pembukaan ekonomi, dan berlanjutnya stimulus kebijakan. Sementara prospek kecepatan pemulihan ekonomi domestik akan dipengaruhi prasyarat pemulihan ekonomi nasional, salah satunya vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Kemudian defisit transaksi berjalan 2021 diperkirakan naik. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan ekspor seiring dengan peningkatan global yang mulai pulih dan harga komoditas ekspor meningkat, serta kenaikan impor atas permintaan domestik yang meningkat. Aliran modal masuk dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat, daya tarik aset yang baik, serta premi risiko yang menurun. Yang ketiga, kinerja transaksi modal dan finansial tahun 2021 diperkirakan surplus, yang mana peningkatan ini ditopang oleh aliran masuk investasi langsung dan portofolio, dan juga peningkatan aliran masuk modal asing yang dipengaruhi oleh likuiditas global yang memadai. Akan tetapi, dalam prospek neraca pembayaran Indonesia ini, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, di mana faktor tersebut nantinya mempengaruhi prospek ekonomi global seperti perkembangan kasus COVID-19, efektivitas implementasi vaksinasi, dan tensi perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok yang mendorong aliran modal keluar negara berkembang. Sehingga berdasarkan penjelasan dari saya sebelumnya terkait NPI triwulan 4 2020, maka dapat dibuat ringkasan. Yang pertama yaitu NPI triwulan 4 2020 tetap baik sehingga menopang ketahanan eksternal. Nah, pada posisi cadangan devisa tahun 2020 akhir bulan, yaitu Desember, itu meningkat menjadi 135,9 miliar US dollar atau setara dengan pembiayaan 9,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Yang kedua, surplus transaksi berjalan berlanjut pada triwulan 4 2020 ditopang surplus neraca barang yang meningkat. Nah, pada tahun 2020 triwulan 4 ini transaksi berjalan surplus melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya yang sebesar 1 miliar US dollar. Yang mana surplus ini ditopang oleh surplus neraca barang akibat peningkatan ekspor yang didorong oleh perbaikan permintaan dunia dan harga komoditas di tengah peningkatan impor yang terbatas. Yang ketiga, transaksi modal dan finansial triwulan 4 2020 tetap baik, ditopang terutama surplus investasi langsung dan portofolio. Pada triwulan 4 2020, aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan portofolio semakin meningkat, seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik yang tetap terjaga. Dan yang terakhir, perkembangan NPI keseluruhan tahun 2020 mencatatkan surplus, sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah pandemi. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Atas informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Have fun, teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.